Pria itu mendapat ide yang tak biasa. Ia memutar stang sepedanya, membalik pegangan ke arah atas, lalu merundukkan tubuhnya hingga hampir menempel pada rangka. Anehnya, kecepatannya langsung meningkat. Dalam sekejap ia berhasil menyusul temannya yang sebelumnya jauh di depan. Setibanya di rumah, ia segera membongkar mesin cucinya dan mengambil bantalannya. Dari tempat besi tua, ia juga menemukan pipa bekas yang tak terpakai. Dengan barang-barang sederhana itu, ia mulai merakit sepeda balap impiannya. Namun, saat teman-temannya melihat hasil rakitannya, wajah mereka dipenuhi rasa khawatir. Bagaimana tidak, ia berniat menggunakannya untuk mengejar rekor dunia. Padahal sepeda para juara biasanya dibangun dengan teknologi canggih, setiap bautnya saja dihitung dengan presisi komputer. Namun tak ada yang menyangka, seorang tukang pos sederhana justru mampu mengguncang dunia balap sepeda dan meraih gelar juara. Di balik sorotan cahaya kemenangan, hidupnya tak pernah lepas dari kesulitan. Kemiskinan membuatnya sering dipandang rendah, sifat lembutnya pun membuatnya jarang melawan. Saat ayahnya menunjukkan rasa cemas, ia hanya terdiam. Hingga suatu hari, sang ayah menghadiahkannya sebuah sepeda. Benda itulah yang memberinya pelarian dari sepi masa kecilnya, juga alasan untuk tetap melangkah maju. Tahun demi tahun berlalu, bayangan masa lalu masih menempel, tapi sepedanya selalu menjadi caranya melihat ke depan. Ia ikut berbagai lomba, bahkan pernah menjuarai kompetisi nasional. Sayangnya, keberhasilan itu tak serta-merta mengubah nasibnya. Sehari-hari ia mengelola toko sepeda kecil sambil menjadi kurir demi menambah penghasilan. Istri dan anaknya menjadi sumber semangatnya, meski persaingan kotor membuat tokonya kian sepi. Pernah ada yang menawar dengan harga tak wajar, dan pria itu hanya bisa mengalah. Saat ia akan mengantar barang ke rumah pelanggan, ia malah ditertawakan. Bagaimana mungkin sepedanya bisa lebih cepat daripada mobil? Tantangan pun terlontar. Bila ia sampai lebih dulu, 200 untuknya. Bila kalah, 100 berpindah tangan. Pertandingan dimulai, bahkan seorang pendeta ikut menjadi saksi. 2 roda melawan 4 roda, dan ia melesat cepat bagai roket, lincah menghindari jebakan jalanan. Akhirnya ia tiba lebih dulu, membawa pulang 100 pound untuk keluarganya. Pendeta yang menyaksikan itu mulai menaruh hormat. Tak lama, seorang pria bernama Malky mengenalinya, dan berkata seorang juara nasional Inggris kini masih mengantar paket. Dengan senyum, pria itu hanya berkata semua perjuangan ini demi menyambung hidup. Mereka kemudian berlatih bersama di jalanan sepi. Kemudian Malky menunjukkan sebuah majalah, pembalap bernama John akan menantang rekor dunia yang bertahan 9 tahun. Berita itu kembali menyalakan semangat dalam dirinya. Ia yakin teknik merundukkan tubuh seperti atlet ski bisa dipakai di sepeda. Namun masalah muncul, bantalan sepeda biasa tak kuat menahan laju tinggi. Di saat nyaris menyerah, ia kembali teringat mesin cuci di rumah. Bantalannya dipasangkan, pipa besi bekas ikut disatukan, dan sepeda impian itu mulai terbentuk. Waktu tersisa hanya 8 minggu, ia berhenti bekerja sebagai kurir agar bisa fokus berlatih. Sang istri bukannya menghalangi, justru rela bekerja lembur demi membantu menopang keuangan keluarga. Bahkan ia menemani latihan malamnya. Namun banyak yang meragukan, bagaimana mungkin sepeda rakitan dari mesin cuci bisa menandingi sepeda juara dunia yang dirancang komputer dengan biaya 500 juta pound. Mereka mendesaknya menyerah, tetapi pria itu tetap yakin dengan rancangannya.